Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menceritakan seorang wanita tangguh yang sabar menghadapi berbagai macam ujian yang datang silih berganti demi mempertahankan kesucian dan kehormatannya sebagai seorang istri. Cerita ini terjadi pada zaman Bani Israel. Cerita dimulai pada ketika suaminya yang bertugas sebagai qadhi ingin berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dan suaminya tersebut memiliki saudara laki-laki yang dititipkan bersama istrinya di rumah. Karena mereka diam dalam satu rumah, maka melihatlah saudara suaminya akan kecantikan istri saudaranya atau iparnya tersebut. Sehingga dirinya ketika itu dikuasai oleh hawa nafsu dan membujuk kepada istri saudaranya untuk melakukan perzinahan. Namun wanita itu menolaknya dan berkata kepadanya, "Takutlah kepada Allah, jangan khianati saudaramu." Dan ketika itu datanglah iblis yang menyerupai seorang laki-laki, kemudian berkata kepadanya, "Ajaklah terus istri saudaramu untuk melakukan perzinahan. Dan apabila dia menolak, maka ancamlah dia dengan mendatangkan saksi-saksi palsu untuk menuduhnya berzina. Maka melaksanakanlah ia apa yang telah dikatakan oleh iblis tersebut dan menghabarkannya." Dengan tanpa rasa takut sedikit pun, wanita tersebut menjawab, "Lakukanlah apa yang kamu kehendaki." Maka didatangkanlah saksi-saksi palsu untuk menuduhnya berzina. Dan akhirnya wanita tersebut dihukum rajam sampai mati. Namun atas kehendak Allah, wanita tersebut tetap hidup meskipun dalam kondisi yang sangat lemah tak berdaya. Dan suatu malam, melewatilah seorang laki-laki pemilik onta akan tempat dirajamnya wanita tersebut. Dan ketika itu ia mendengar suara rintihannya wanita tersebut. Dan setelah menemukan, maka wanita tersebut dibawanya ke rumah. Maka tinggallah wanita itu di rumah laki-laki pemilik onta beberapa hari untuk menyembuhkan sakitnya. Dan pada suatu hari, sahabat-sahabat laki-laki pemilik onta berkunjung ke rumahnya. Dan tiba-tiba salah satu dari mereka melihat wanita tersebut. Karena kecantikannya sehingga membuatnya terpesona dan ingin mengajak melakukan perzinahan. Namun, lagi-lagi wanita itu menolaknya. Dan pada malam hari, tanpa sepengetahuan laki-laki pemilik onta, dia masuk ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk membunuh wanita tersebut dengan cara menyembelihnya. Karena rasa sakit hati lantaran wanita tersebut menolak keinginannya. Namun ternyata yang disembelih bukanlah wanita tersebut, melainkan anak pemilik onta. Setelah mengetahui kejadian itu, maka laki-laki pemilik onta tersebut menyuruh wanita itu untuk pergi dari rumahnya dengan memberikan bekal uang beberapa dirham dengan maksud supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Maka keluarlah wanita itu tanpa mengetahui kemana ia harus pergi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki yang sedang disalib karena terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya. Maka dengan uang yang diberikan oleh laki-laki pemilik onta tersebut, diberikanlah kepada laki-laki itu untuk membayar hutangnya. Laki-laki itu berkata, "Aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah melunasi hutangku, dan aku sekarang tidak bisa membalas apa-apa. Maka sebagai balasannya, jadikanlah aku sebagai budakmu." Maka berjalanlah mereka berdua hingga sampai ke tepi laut. Namun laki-laki tersebut karena melihat kecantikan wanita itu, akhirnya tergoda dan ingin mengajaknya untuk berzina. Dan lagi-lagi wanita itu
menolak dan berkata kepadanya, "Inikah balasanmu terhadapku?" Laki-laki itu tidak peduli dan terus berusaha membujuknya agar mau berzinah dengannya. Namun usahanya selalu gagal. Karena sudah tidak ada harapan, maka laki-laki itu mendatangi seorang juragan kapal dan berkata, "Aku memiliki seorang budak wanita yang sangat cantik dan aku ingin menjualnya kepadamu." Dan setelah dilihat oleh juragan kapal, akhirnya dia tertarik dan membelinya dengan harga 300 dinar. Dan wanita itu pun berkata, "Aku bukan budak, aku adalah wanita yang merdeka." Namun juragan kapal itu tidak peduli dan terus dibawa masuk ke dalam kapal dengan cara paksa. Ketika malam hari, mendekatlah juragan kapal dan ingin menyentuhnya. Wanita itu berkata sambil memukul wajah juragan kapal tersebut, "Takutlah kepada Allah." Dan setelah itu, tiba-tiba datanglah angin ribut dan gelombang laut yang besar dan menenggelamkan kapal tersebut hingga akhirnya mereka terombang-ambing di tengah lautan. Dan Allah menyelamatkan wanita itu dari kebinasaan hingga sampai ia terbawa ke tepi pantai. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki dan berusaha melanjutkan perjalanan dan akhirnya membawanya kepada seorang raja yang adil. Dia menghadap kepada sang raja dan menceritakan kejadian-kejadian pahit yang ia alami selama beberapa hari ini. Sang raja pun akhirnya menerimanya dan memberikan jaminan keselamatan. Dan dibangunlah tempat khusus untuk peribadatan wanita tersebut. Dan Allah memberikan karomah kepada wanita tersebut. Hingga hari demi hari berlalu, tersiarlah berita tentang keistimewaan wanita itu, yang mana banyak orang-orang yang sakit yang datang kepadanya untuk meminta doa, dan setelah didoakan, mereka pun sembuh daripada sakitnya. Dan sejak saat itu, berakhirlah segala penderitaan wanita tersebut dan dapat menjalani hari-harinya dengan senang, gembira, dan bahagia. Inilah balasan terhadap orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian. Karena tidaklah ada naik kelas atau mendapatkan gelar sarjana tanpa melalui ujian. Maka begitu juga, tidak ada pangkat dan derajat yang tinggi di sisi Allah tanpa melalui ujian. Maka hadapilah ujian-ujian itu dengan tabah dan sabar. Dan Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sahabat-sahabatku sekalian, cerita ini belum berakhir sampai di sini. Masih ada lanjutan ceritanya yang insya Allah akan kita ceritakan pada sesi yang kedua. Semoga kita dipanjangkan umur, sehat badan, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.